Selamat siang Bu Ani. Selamat siang, Ngurah. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Ngurah. Ngurah bagaimana hari ini? Sementara baik juga Bu Ani. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya untuk mengganggu waktunya Bu Ani. Iya, baik, tidak apa-apa. Nah, kebetulan kehadiran saya ke sini Niki ada terkait penugasan saya dalam pendidikan guru penghara yang dimana tugasnya melakukan interview lah gitu Bu Ani kepada kepala sekolah. Kebetulan di sini Bu Ani kan selaku kepala sekolah SMP Negeri 22 betul? Betul. Nah, kalau saya boleh tahu sejak kapan gimana? Saya sejak tahun 2023 dan 1 Januari 2023, berarti kurang lebih sekitar 1 tahun 10 bulan, Ngurah. Sudah 1 tahun 10 bulan. Nah, jadi dalam 1 tahun 10 bulan Ika tentunya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dimana di Bu Ani Nika harus mengambil sebuah keputusan. Benar. Terkait kedatangan saya ke sini, di mana saya sebagai guru penghara ditugaskan untuk mencari referensi bagaimana sih seorang kepala sekolah membuat keputusan-keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi hari ini saya kemungkinan akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi terhadap Bu Ani terkait cara-cara Bu Ani untuk mengambil sebuah keputusan. Baik. Nah, jadi Bu Ani saya langsung saja. Silakan. Nah, jadi terkait pertanyaan pertama nih Bu Ani. Nah, bagaimana kira-kira cara Bu Ani untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu untuk yang pertama. Jadi kalau untuk kasus jelas selama masa saya menjabat sebagai kepala sekolah tentu pernah menemui beberapa kasus. Jadi bagaimana saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut dia merupakan bujukan moral atau dilema etika. Jadi saya pasti analisis terlebih dahulu kasus tersebut. Jadi ketika ada suatu kasus saya analisis, saya tanyakan dari artinya kasus tersebut, kemudian saya analisis. Jadi setelah itu barulah saya menentukan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral, di mana ada satu dalam sisi yang benar, yang satunya sisi yang salah, ataukah dia merupakan dilema etika, di mana kedua-duanya mengandung nilai kebenaran, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi setelah saya mengetahui, bisa mengidentifikasi yang mana yang merupakan bujukan moral, yang mana yang merupakan dilema etika, barulah kemudian terpikir langkah selanjutnya apa yang saya akan lakukan. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan jadi untuk mengidentifikasi kasus tersebut masuk bujukan moral atau dilema etika adalah menganalisis terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ani. Berarti yang saya tangkap untuk mengidentifikasinya dan kita menganalisis dulu. Apabila kasus tersebut memiliki persamaan, tidak ada pertentangan, bujukan moral. Kalau ada pendapat yang berlawanan, berarti Nika masuk ke dilema etika. Nah, jadi saya akan coba masuk ke dilema etika. Dilema etika. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan itu tentu saja sering sekali kita menemukan dilema etika yang benar. Dua hal berbenturan berdasarkan nilai-nilai kebajikan masing-masing. Nah, bagaimana sih caranya Bu Ani untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi bagaimana saya mengambil keputusan jika artinya dari permasalahan tersebut keduanya mengandung unsur yang sama-sama benar. Kedua-duanya pilihannya sama-sama mengandung nilai kebajikan masing-masing. Jadi tentu pertama kali seperti yang saya sampaikan tadi, analisis dulu. Setelah itu kemudian saya pelajari, diskusi sama teman-teman terkait dengan keputusan. Nah, dari setiap, biarpun keduanya mengandung unsur kebenaran, mengandung nilai-nilai kebajikan, pasti ada salah satunya memiliki kelemahan dan salah satunya memiliki kekuatan. Tentu saya identifikasi kekuatannya terlebih dahulu. Setelah itu kasus tersebut akan saya tindak lanjuti dengan mungkin diskusi dengan rekan-rekan guru. Selanjutnya saya akan memilih beberapa opsi keputusan. Jadi yang mana yang opsi keputusan itu yang artinya paling memberikan dampak bagi semua orang, gitu. Artinya berdampak baik untuk semua orang. Setelah itu keputusan saya tersebut melanggar hukum atau tidak. Jadi itu dasarnya ketika mengambil sebuah keputusan jika dihadapkan pada sebuah dilema etika.
Terima kasih Bang. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah kalau saya bisa simpulkan apakah kasus tersebut ada melanggar hukum atau Nggih, tidak, agar kita benar. bisa mengklasifikasikan bahwa itu untuk memastikan bahwa hal tersebut merupakan dilema etika. Dilema etika, nggih, benar. Nah kalau saya boleh tahu nih Bu Ani, kalau kita bicara dilema etika pasti kita bicara juga tentang paradigma seperti itu. Kalau saya boleh tahu nih beberapa kasus saya sering Bu Ani mengambil sebuah keputusan, apakah kan ini wenten paradigma individu melawan kelompok, individu melawan atau kelompok. keadilan Melawan benturan dengan rasa kasihan kasihan, kan masa rasa kini dan masa depan. Nah, berdasarkan yang sering Ibu hadapi Niki, apa kira-kira paradigma yang sering muncul? Yang paling sering sih yang keadilan lawan rasa kasihan. Yang itu benar, Iya, iya, itu paling yang gimana ya? Yang namanya biar bersikap adil tapi ada juga rasa kasihan gitu. Jadi itu yang paling sering, artinya yang itu yang benar-benar kemudian harus saya sikapi dengan baik. Karena adil buat ini belum tentu adil buat yang lain. Makanya sama seperti yang saya sering sampaikan. Jadi nggak bisa saya berbuat adil atau memuaskan semua orang karena pasti adil untuk ini belum tentu adil untuk orang lain. Jadi kalau saya itu pertimbangannya adalah mana sih yang kira-kira lebih, artinya lebih apa namanya, lebih menimbulkan dampak yang baik yang saya ambil. Saya sepakat sekali Bu Ani. Saya juga di luar dari guru juga di organisasi atau di masyarakat juga saya sering terlibat dalam sebuah keputusan juga yang mempertimbangkan keadilan rasa kasihan ini sangat diuji pasti sekali ya, diuji benar. Walaupun kita tahu betul bahwa keputusan yang kita buat kadang salah, nggak akan mungkin bisa membuat orang itu merasa puas semuanya. Jadi Bu Ani, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bu Ani lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika. Jadi setiap ada kasus atau permasalahan yang saya hadapi itu pasti langkah atau prosedur pertamanya itu cari tahu dulu duduk perkaranya. Kita analisis dulu kasusnya, terutama kasus yang paling sering dihadapi sih artinya yang berkaitan dengan murid lah. Ya, lebih banyak artinya kalau untuk kasus kita rekan-rekan guru ataupun lain lingkungan dengan masyarakat itu belum sejauh ini, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Yang paling jauh, yang paling banyak itu memang terkait dengan murid. Jadi langkah pertama tentu menghadirkan dua belah pihak yang artinya terlibat dengan yang merasa kedua-duanya sama benar. Iya, jadi keduanya bisa menyampaikan alasannya masing-masing dan menganggap diri mereka sama-sama benar. Jadi itu karena berkaitan dengan murid ya, dan yang paling dekat dengan murid kan wali kelasnya. Jadi pasti saya selalu menghadirkan wali kelas untuk artinya sama-sama bisa didiskusikan kira-kira jalan apa yang akan kita ambil. Jadi analisis kasusnya, kemudian ajak duduk bersama, kemudian diskusi juga bersama dengan wali kelasnya untuk selanjutnya langkah apa yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan yang tentunya akan dirasa sama-sama menguntungkan lah untuk kedua belah pihak. Jadi dia tidak ada yang merasa dirugikan, atau kalaupun dia merasa dirugikan artinya dia bisa dengan ikhlas menerima seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Kalau saya boleh simpulkan sedikit terkait pertanyaan tadi. Jadi yang Bu Ani terkait prosedur yang Bu Ani lakukan adalah memastikan terlebih dahulu kebenaran informasinya. Setelah itu menganalisis lebih lanjut dan tentu saja mengkomunikasikannya. Iya, mengkomunikasikan baik dengan guru, memastikan informasi dan komunikasi yang harus terjalin. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Ani. Nah, jadi hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Ani anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Hal-hal yang saya anggap efektif ketika mengambil sebuah keputusan tentunya adalah komunikasi baik antara saya ataupun dengan pihak-pihak orang tua murid, kemudian dengan guru kelas, kemudian adalah tepat waktu dalam saya mengambil keputusan. Bagaimana saya bisa mengambil keputusan itu tepat waktu, nggak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda kasus tersebut, dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Jadi itu yang saya rasa efektif. Kalau sudah semakin cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi itu saya rasa. Jadi terkait pertanyaan tadi Bu Ani, hal-hal apa yang mendasari jadi efektivitas yang bisa saya garis bawahi, dan tentu saja komunikasi kan. Iya, komunikasi benar. Setuju sekali ya, saya juga sangat penting kalau nggak ada komunikasi. Keterbukaan informasi dan komunikasi. Nah, terkait pengambilan keputusan Bu Ani, di mana kita mengenal ada 3 prinsip itu, yaitu
rule based learning, yaitu berpikir berdasarkan peraturan, care based learning berpikir berdasarkan keadaan atau perasaan seperti itu, menggunakan intuisi, dan end based learning seperti itu Bu Ani. Nah, terkait Bu Ani nih Ki, cara berpikir seperti apa sih yang paling sering Bu Ani gunakan dalam memutuskan? Saya ya sebenarnya kalau harusnya berdasarkan peraturan, sebenarnya kita jalan asal udah sesuai aturan nih. Cuman kadang nggak bisa seperti itu. Kadang pasti ada saya mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Karena tadi sesuai dengan pertanyaan di awal tadi itu yang berbasis rasa keadilan sama kasihan itu. Iya benar. Jadi berdasarkan jadi saya akan giniin dulu, kalau ini bisa kayaknya sesuai dengan peraturan aja. Kalau yang ini yang sesuai dengan perasaan, misalnya kasihan kalau seperti ini, biarpun terkadang itulah dilema etika, ya benar, dilema etika. Kalau saya benernya harusnya saya seperti ini, tapi dia benar juga, kasihan dia juga, tapi ada kasihan seperti itu. Jadi tapi sebagai gini harus lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi, boleh sesekali lah pakai perasaan. Ya pada umumnya fleksibel lah Mbak, ya, kondisional sih sebenarnya, tergantung kasus tergantung kasusnya. Harus memposisikan diri karena nggak bisa juga terlalu saklek sama aturan. Organisasi juga kita harus mempertahankan keutuhan organisasi. Iya benar. Jadi saya tangkap kondisional walaupun perpatuan awalnya itu adalah peraturan. Jadi pertanyaan berikutnya Bu nih. Nah, nanti hal-hal apa saja sih selama ini merupakan tantangan dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan? Kalau tantangan, sepertinya tadi sudah sempat saya sampaikan, tantangan saya adalah ketika mengambil keputusan saya tersebut dia anggap merugikan pihak lain gitu. Jadi tantangan terbesarnya seperti itu, bagaimana hasil keputusan yang saya ambil itu tidak bisa memuaskan salah satu pihak, karena pasti misalnya dalam kasus murid nih, kasus murid yang satu kita anggap kita berusaha mendamaikan, ada memang satu sisi yang orang tuanya nggak mau damai gitu. Saya pengennya biar ada hukuman atau apa untuk anak yang sudah berbuat tidak baik ke anak saya. Pasti ada perasaan ego semacam itu orang tua. Jadi bagaimana, jadi tantangannya yang lumayan saya hadapi itulah artinya bagaimana mengkondisikan agar keputusan yang saya ambil tersebut bisa diterima. Kemudian yang kedua juga tantangannya adalah waktu. Kalau tadi saya waktu penyelesaian, karena aktivitas juga artinya ada beberapa ketika terjadi suatu kejadian atau kasus saya nggak bisa segera menyelesaikan karena nggak ada di tempat tersebut. Nggak ada di tempat. Kalaupun terjadi seperti itu kita harus selesaikan besok harinya, pokoknya secepatnya. Jadi saya bisa tangkap tantangannya adalah satu untuk gimana memutuskan suatu keputusan itu harus berpatokan pada bisa diterima lah. Itu tantangannya. Dan kedua dalam masalah waktu penyelesaian, karena dengan aktivitas yang banyak juga bisa seorang kepala sekolah pasti punya aktivitas, karena kita nggak tahu juga masalah yang ada. Iya ada, karena nggak berharap juga ada masalah kan gitu. Terima kasih Bu Ani. Nah, saya lanjut lagi Bu Ani. Lagi dua aja Bu Ani ya. Silakan. Nah jadi di saat Bu Ani memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dematika, apakah Bu Ani itu punya jadwal nggak untuk menyelesaikan? Kalau jadwal secara khusus sih besok saya mau ini menyelesaikan kasus ini. Karena kan kita nggak tahu kasus itu kapan ya. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kasus itu nggak berharap nih biar adem ayem aja terus nggak ada kasus. Tapi kan yang namanya ketika terjadi sebuah kasus dan memang saya ada di tempat bisa menyelesaikan, saya nggak mungkin menunda-nunda. Saya inginnya biar segera selesailah kasus tersebut, biar nggak menunggu lagi besok, karena kalau besok beda lagi ceritanya nanti ketika anak-anak sudah pulang. Kalau bisa benar, makanya kalau bisa diselesaikan. Nah jadi terkait jadwal berarti di sini sifatnya situasional juga kan, tapi selalu akan diusahakan untuk diselesaikan secepatnya. Terima kasih Bu Ani. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Ani. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ani dalam mengambil keputusan? Jadi kalau faktor atau pihak yang menginspirasi, pihak-pihak yang menginspirasi. Jadi sebelumnya saya pasti kalau yang namanya permasalahan di sekolah, permasalahan anak-anak, yang paling tahu kan gurunya. Saya pasti diskusi dulu terlebih dahulu dengan gurunya, wali kelas ataupun guru lain yang memang tahu
tentang kasus tersebut, terus kemudian kita diskusi bersama-sama, kemudian jadi itu rekan guru ya, kemudian pihak selanjutnya kalau memang dirasa dilema etika atau kasus yang berbeda yang berkaitan dengan kepemimpinan sebagai kepala sekolah, biasanya diskusi dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Kalaupun memang nggak bisa teratasi, saya diskusi dengan pengawas kalau ada memang pengawas sekolah, dan yang lebih tinggi di ke dinas pendidikan. Jadi setiap apa ada permasalahan, saya pasti diskusikan. Jadi kalau saya bisa tangkap penting banget unsur kolaboratif nih dalam nggih, menyelesaikan semua benar. masalah. Baik menikah dengan rekan guru di guru, sekolah yang lebih awal mungkin mengetahui setiap permasalahannya. Iya, benar. Rekan pengawas lainnya, pengawas atau bahkan pihak kedinasan. Kedinasan. Untuk dapat referensi lebih banyak terkait benar. Baik, terima kasih sekali Bu Ani. Nah, kita tadi sedikit wawancara ya, saya pengen tahu itu sangat menginspirasi. Nah, jadi Bu Ani sebelumnya terima kasih banyak terkait waktu, sudah meluangkan waktu. Saya sudah banyak juga mendapatkan inspirasi terkait pengambilan keputusan, dan doa saya semoga Bu Ani ke depan dalam menjadi kepala sekolah makin sukses. Nggih. Terima kasih Ngurah. Nggih. Selamat siang Ngurah. Nggih. Om Swastiastu, Pak Gede. Swastiastu, Pak Ngurah. Selamat siang. Nggih, siang. Apa kabarnya hari ini Pak Gede? Astu karo Pak. Aduh, sehat. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya Pak Gede ya. Jadi kedatangan yang kemari hari ini sedikit mengganggu mungkin waktunya Pak Gede. Nah, jadi terkait kedatangan tiang kemari ini terkait dengan tugas tiang sebagai calon guru penggerak angkatan 19 Kota Denpasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai kebajikan. Nah, kebetulan saya datang kemari ingin ngobrol bersama Pak Gede, yang dimana Pak Gede di sini adalah kepala sekolah, betul? Iya, betul. Kepala sekolah di SD 17 Padang Sambian, ya. Nah, jadi Pak Gede kalau boleh tahu nih, udah berapa lama nih Pak Gede jadi kepala sekolah? Tiang jadi kepala sekolah di sini Pak Ngurah itu dari 2022 bulan September ya, kurang lebih udah sekarang 2 tahun. 2 tahun lah kurang lebih. Tapi PLT-nya 6 bulan, kalau SK-nya per Maret 2023. Jadi saya 2 ya, tahun kurang lebih ya. Nah, jadi dari 2 tahun itu tentu saja banyak perkembangan di sekolah atau aktivitas sekolah yang dimana Pak Gede pastinya dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, Niki terkait dengan tugas wawancara tiang, kedepannya saya akan mungkin bertanya dengan beberapa pertanyaan. Saya mulai dengan pertanyaan. Nah, jadi bagaimana Pak Gede dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu Pak Gede. Pertanyaan pertama. Bisa berbagi sedikit Pak Gede. Oke. Sebentar. Jadi di sini tiang selaku seorang pemimpin itu pasti akan mengalami berbagai macam kasus ya. Yang namanya sebuah instansi dengan beraneka ragam orang kan begitu ya. Belum lagi berbagai macam karakter orangnya juga kan seperti itu. Jadi banyak kasus yang hadapi, namun ya kasus seperti biasa lah, tidak terlalu parah sekali seperti kasus-kasus yang lain, namun tetap, yang sampai ranah hukum. Namun masih tetap bikin galau juga ya Pak. Betul, karena memang itu kan menyita waktu. Ya, di situ kita butuh kesabaran segala macamnya. Jadi dari berbagai macam kasus yang ada itu, mungkin yang pertama kita harus identifikasi kasus tersebut. Kemudian kita cari siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, di sana kita duduk bersama, mungkin melakukan mediasi istilahnya. Jadi kita mengkomunikasikan ya. Jadi seperti apa sih kasus tersebut? Awal mulanya bagaimana? Siapa perannya? Kan seperti itu. Jadi di sanalah kita mengkomunikasikan hal itu
terus kita identifikasi. Seperti itu Pak Lurah. Jadi yang saya tangkap berarti setelah mengidentifikasi tersebut, Pak Gede pasti memastikan dulu terlebih dahulu informasinya. Betul. Dan Ya, siapa saja yang ya kita pastikan terlibat, kasus gitu ya. tersebut dulu. Nah, orang-orangnya yang mana saja. terlibat, baru setelah itu kita Panggil. komunikasikan. Betul. Nah, setelah mengidentifikasinya. Ya. Nah, jadi Pak Gede, nah dalam seperti yang Pak Gede katakan tadi, nah jadi kalau kita mengingat tentang paradigma ini terkait dilema etika, di mana ada dilema individu lawan kelompok, Ya. keadilan yang bertentangan dengan rasa kasihan, Kasihan, ya. dengan kebenaran yang berbenturan dengan kesetiaan, serta jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Pak Gede, kalau saya boleh tahu nih, dalam setiap atau dari banyaknya kasus yang mungkin tergolong di dilema etika di SD 17 Wedang Sambian ini, kira-kira paradigma mana sih yang sering menjadi paradigma Pak Made dalam menghadapi kasus tersebut? Kalau di sini sih Pak Lurah, artinya sepengetahuan Tiang, selama Tiang bertugas di sini, itu kasus yang sering terjadi atau yang ada itu adalah individu atau kelompok yang itu tadi. Ya, seperti itu biasanya sih. Kebanyakan yang itu yang sering terjadi di sini gitu. Nah, jadi Pak Gede, jadi terkait kasus-kasus dilema etika di SD 17 pendidikan berarti kebanyakan kasus-kasus antara individu bersama kelompok yang berada di ruang lingkup SD 17. Betul. Baik itu dari kelompok murid ataupun kelompok guru mungkin dalam saat memberikan ide-ide yang berbeda. Betul. Gitu ya. Ya. Nah, jadi saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak Made. Dan bagaimana Pak Gede menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan yang berbenturan. Kalau di sini kan di dalam pengambilan keputusan itu kita perlunya adanya pertimbangan sebenarnya. Jadi yang memang betul-betul mengandung nilai keadilan dan nilai kesetiaan, seperti itu Pak Lurah. Jadi rasa adil ataukah rasa belas kasihan ataukah berdampak untuk saat ini ataupun seterusnya. Nah, jadi yang saya bisa tangkap berarti kita harus memastikan dulu nilai apanya yang berbenturan di Betul. kasus tersebut. Iya. Gitu ya. Nah, itu harus baru kita bisa mempertimbangkan untuk langkah ya. berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga nih Pak Gede. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Gede lakukan nih selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam kasus dilema etika yang selama ini yang ada di SD 17 itu biasanya sih sesuai dengan suara hati ya. Artinya kita pakai nalar juga gitu. Segala sesuatunya itu kita butuh kesabaran. Sudah itu proses komunikasi yang baik. Jadi seperti itulah. Jadi kita itu di sini kan sudah di sekolah itu namanya sudah ada aturan segala macam bentuknya. Mungkin permasalahan yang sebelumnya itu seperti apa itu sudah sering kita tanggulangi, sudah sering kita hadapi. Mungkin kita bisa bercermin daripada itu juga. Gitu. Oh jadi permasalahan ini seperti ini loh. Nanti penyelesaiannya begini. Yang penting komunikasi yang baik di sana. Kita munculkan komunikasi yang baik, kita bersabar. Bagaimana jalan solusi yang terbaik agar situasi sekolah ini nyaman. Jadi, nah, biar tidak sampai merebak keluar nanti dengan adanya media sosial yang sangat betul sekali Pak Lurah. Yang bisa itu jadi tiba-tiba viral. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut. Jangan sampai hal yang terkecil itu menjadi sampai hal yang besar seperti itu. Nah, jadi Pak Gede, kalau saya tangkap ini terkait prosedural, jadi tetap kita harus menakar dengan rasio dulu, dengan logika. Betul. Dulu, jadi tapi dengan tidak melupakan perasaan betul. Sebagai manusia. Iya. Apalagi dengan menyelesaikan masalah antara manusia yang memiliki perasaan. Nah, jadi setelah itu baru kita seperti Pak Gede katakan kesabaran ya. Kuncinya juga harus sabar dan menerima dan komunikasi yang baik. Harus itu kita laksanakan Pak. Jadi
Makasih Pak Gede. Jadi saya Yes, lanjutkan siap. dulu ya untuk Yeah. pertanyaan berikutnya. Mm-mm. Nah, jadi terkait hal-hal apa saja sih yang selama ini Pak Gede anggap efektif nih Mm-mm. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal-hal yang efektif yang perlu kita ambil di dalam kasus dilema etika itu Pak Ngurah. Jadi yang pertama itu adalah dari permasalahan yang muncul itu bagi kita bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin sebuah instansi. Karena terus terang namanya seorang kepala sekolah itu adalah sama juga guru yang memiliki tanggung jawab lebih saja. Tidak ada membedakan bahwa kita itu adalah bos, itu tuh tidak ada. Betul sekali. Jadi di sini kita bagaimana menyederhanakan permasalahan itu supaya membangun kebijaksanaan di antara stakeholder sekolah ini. Jadi semua merasa aman, nyaman. Jangan permasalahan itu yang kecil itu kita buat-buat, kita besar-besarkan. Ya, minimal kita carikan solusi, reda, status sekolah aman. Kita pun nyaman. Intinya di sana tidak ada peribahasa yang terlalu jauh. Intinya kita harus berkomunikasi yang baik. Dan semua itu butuh kesabaran. Jadi progresnya itu jangan menunggu. Ada hal hari ini permasalahan yang timbul, kalau bisa kita selesaikan hari ini. Nah, jangan sampai menunggu karena kalau sifatnya kalau menunda-menunda, ibaratnya percikan api yang kecil nanti tambah besar ya. Nah, jadi terima kasih Pak Gede. Jadi yang saya bisa tangkap terkait hal-hal yang efektif dalam menangani kasus dilema etika di S17 mungkin di bawah kepemimpinan Pak Gede adalah yang pertama adalah tentu saja untuk selalu menjaga rasa nyaman bagi seluruh warga di sekolah ini dengan cara yang seperti Pak Gede katakan tadi terkait sabar dan tentunya yang paling penting adalah komunikasi. Itu ya kuncinya. Ya, saya itu sebagai kunci itu. Nah, jadi Pak Made, Pak Gede, saya ingin cerita atau bertanya sedikit tentang prinsip ini. Jadi Pak Gede kan dari segala banyak kasus mungkin yang sudah ditangani yang berhubungan dengan dilema etika, tentunya kita tidak lepas dari cara berpikir atau prinsip kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dimana ada kita kenal think this care atau berpikir dengan rasa peduli, dan berpikir berdasarkan aturan dan berpikir berdasarkan hasil akhir. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kalau Pak Gede dalam setiap pengambilan keputusannya condong kemana biasanya? Kalau Tiang sih cenderung ya berpikir yang berbasis dengan peraturan ya. Ya, karena namanya sekolah kan sudah ada namanya peraturan dan tata tertib. Jadi kita kembalikan saja ke sana. Jadi hal yang lain pun bisa, namun dalam situasi kondisi Merdeka Belajar saat sekarang itu kita kembalikan kepada aturan. Aturan apa yang ada itu kita lakukan. Yang penting kita sudah ikut arus, jangan melawan arus. Kalau melawan arus ya bunuh diri sendiri namanya. Jadi aturannya seperti apa ya kita harus laksanakan seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini cenderung jadi tidak menutup kemungkinan untuk fleksibel juga kan Pak Gede, tapi cenderung mengambil keputusan berdasarkan rule based learning atau berpikir dengan berbasis aturan. Yang dimana yang Pak Gede katakan tadi kita berpatok pada aturan yang dimana aturan tersebut pun dulu kita yang buat bersama-sama dengan kita sudah sepakati. Sudah kita sepakati dan tinggal kita jalani saja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan Pak Gede untuk berubah aturan ke depan. Tidak masalah, karena perubahan itu kan yang kekal. Namanya kita di sini sebuah instansi, apa yang kita yang buat, kalau merasa itu tidak kurang baik, kita revisi kembali dan tetap hal itu akan kita sampaikan pada saat setiap hari kebiasaan diri dalam kegiatan juga dalam kegiatan P5, dalam kegiatan kita pelaksanaan nanti akreditasi, hal itu kan harus anak-anak ataupun stakeholder sekolah itu kan juga harus tahu mereka gitu. Nah, jadi Pak Gede terima kasih. Saya lanjut juga lagi ya Pak Gede. Siap.
terkait dalam menyelesaikan setiap kasus permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, tentu saja tidak semulus yang kita pikirkan juga ya Pak Gede ya. Betul. Pasti ada tantangan nih. Nah, tantangan apa saja sih yang selama ini yang paling sering mungkin yang Pak Gede rasakan pada saat menangani kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan kita katakan Pak San sebenarnya banyak ya. Karena tantangan itu mengaitkan dengan karakter. Ya, jadi karakter atau tipikal orang itu kan beda-beda. Nah, itu yang ada yang butuh kesabaran, ada yang ada yang arogan, ada yang tidak sabar. Intinya di sini kita bagaimana cara kita lebih bersabar lah, lebih ikhlas menerima hasil keputusan dari apa yang sudah kita bijaksanai. Jadi ibaratnya jika setiap permasalahan itu sudah ada solusi, kita harus menerima hal itu, gitu. Jadi intinya ikhlas lah. Jadi menarik sekali Pak Gede. Saya di sini menemukan kata ikhlas. Nah jadi seperti yang Pak Gede katakan tadi, mungkin tantangan juga ada tentu karakter warga sekolah yang berbeda-beda. Dan tentu kita harus menyesuaikan perlakuan kita terhadap warga sekolah tersebut. Betul Pak Ngurah. Sebenarnya saya tertariknya adalah ikhlas. Ini saya sangat setuju juga. Ikhlas, kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan. Namun keputusan bersama itu menjadi keputusan yang paling utama lah yang diharapkan ya. Harus dihormati. Iya. Nah jadi Pak Gede berikutnya adalah apakah Pak Gede dalam menyelesaikan permasalahan itu memiliki jadwal mungkin atau hari khusus dalam penyelesaian suatu permasalahan? Kalau untuk itu Pak Ngurah jadwal sih tidak ada ya. Tidak ada. Intinya kita itu permasalahan yang ada seperti yang Tiang katakan tadi itu, jadi tidak ada jadwal khusus. Lebih baik kita cepat tangani ketimbang hal tersebut sampai melebar keluar. Ya, apalagi hal sekarang kan apapun sedikit-sedikit media sosial tuh cepat sekali viralnya kan gitu. Ya. Kejelasannya belum tahu. Iya. Beritanya udah viral. Beritanya sudah viral sekali gitu. Kadang-kadang media kan juga seperti itu biasanya juga gitu. Dia juga butuh berita kan gitu. Betul. Nah jadi kalau saya tangkap di sini Pak Gede cenderung tidak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan, namun Pak Gede fokus ke penyelesaian efektivitas penyelesaian masalah. Akhirnya tidak memberikan kesempatan untuk masalah itu berlarut-larut sehingga berkembang menjadi darinya masalah kecil menjadi masalah besar. Jadi sesegera mungkin setiap permasalahan pasti akan diselesaikan Pak Gede ya. Nah jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-7 nih Ki. Nah terkait apakah ada seseorang atau faktor-faktor khusus yang menginspirasi Pak Gede mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu sudah pasti Pak Ngurah ya. Namanya kita di sini sebuah instansi, sudah barang tentu di sini ada banyak stakeholder ya, utamanya kan para guru ya. Nah di sanalah kita berkolaborasi ya, saling sharing pengalaman, sharing bagaimana kita memberikan asumsi bahwa setiap permasalahan seperti ini begini loh gitu. Jadi berbagai macam pertimbangan lah yang banyak yang muncul dari stakeholder yang ada. Intinya bagaimana kita membangun sebuah instansi ini biar aman, suasananya juga nyaman gitu. Jadi kita kerja pun tenang kan gitu. Betul sekali Pak Gede. Ya seperti itu. Nah jadi kalau saya bisa tangkap, jadi seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Pak Gede dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika. Jadi di mana peran guru-guru yang di sini saling menguatkan, yang memberi banyak masukan sehingga dari banyak pendapat tersebut dapat membantu Pak Gede dalam memutuskan sebuah permasalahan yang menghasilkan keputusan yang memang sangat dijunjung tinggi oleh warga sekolah yang lainnya. Betul. Nah yang terakhir Ki Pak Gede. Ya siap. Kita sampai di penghujung nih Ki. Dari semua yang telah disampaikan tadi Pak Gede, pembelajaran apa sih yang Pak Gede dapatkan dari setiap kasus-kasus yang pernah Pak Gede alami
terkait juga yang paling mendasar itu adalah dilema etika. Jadi dari semua ini pembelajaran yang Tiang dapat itu adalah bagaimana kita menegakkan prinsip. Jadi prinsip-prinsip yang sudah kita lakukan di sini dari kasus-kasus dilema etika, bagaimana kita dalam melakukan pengujian di awal kan begitu ya. Jadi baik benar lawan benar ataupun yang lainnya, ya cara mengidentifikasinya. Nah di sanalah prinsip itu yang kita tegakkan dengan kita tekuni. Jangan sampai, intinya permasalahan di sini adalah yang paling sering muncul dan yang Tiang hadapi itu adalah permasalahan kenakalan anak-anak. Ya, bukan nakal kriminal. Kalau kriminal itu kan nanti urusannya dengan persidangan, dengan hukum. Kalau masih standar sekolah, ya selama ini yang Tiang tahu bertugas di sini selaku kepala sekolah tidak jauh namanya dari nakal anak-anak. Jadi bagaimana kita memiliki prinsip bahwa penyelesaian masalah itu bagaimana kita mengidentifikasinya, terus proses, begitu juga nanti progresnya seperti apa, sehingga tidak memunculkan permasalahan lagi, permasalahan yang baru dari permasalahan sebelumnya, sehingga membuat suasana sekolah ini nyaman dan tenteram. Itu saja sih Pak Ngurah. Terima kasih Pak Gede, luar biasa sekali. Jadi banyak hal berarti ya yang Pak Gede dapatkan atau pelajari dari terkait kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di SD 17 ini. Yang pertama tentu saja Pak Gede selalu memperhatikan mengidentifikasi permasalahan, memastikan permasalahannya dulu. Betul, kita pastikan terlebih dahulu, baru kita identifikasi nanti mana yang tersangkut paut di dalam permasalahan tersebut, kita panggil, kemudian kita mediasi. Ya beda, intinya kita cari akar permasalahannya, kemudian ya kebijaksanaan kita itu seperti apa. Jadi terima kasih Pak Gede. Nah, karena di sini kita kan tidak mencari yang ini benar, ini salah, gitu tidak seperti itu. Oh, ini benar, tidak seperti itu. Jadi saya sepakat juga terkait itu. Jadi kalau saya lihat di sini Pak Gede sangat menghargai sekali yang namanya musyawarah, menghargai semua. Betul, harus seperti itu. Agar putusan-putusan dilahirkan nanti bisa mewakili lah perasaan semua warga sekolah yang memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi seluruh warga di SD 17 Padang Sambian. Jadi terima kasih Pak Gede, sangat banyak sekali kita ngobrol dan banyak sekali saya dapat masukan, sangat menginspirasi. Harapan saya juga semoga kedepannya Pak Gede makin sukses selalu, terutama saat ini yang masih menjabat jadi kepala sekolah SD 17, semoga SD 17 kedepannya makin siap. Terima kasih Pak Ngurah, semoga jadi apa yang sampaikan berguna nanti kedepannya Pak Ngurah sebagai bahan sharing pengalaman, kan begitu. Terima kasih Pak Gede, saya tutup aja. Ya, terima kasih. Selamat sore ya Pak Ngurah. Selamat sore Pak Gede.